Halo semuanya, annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama saya di Jongbo Channel. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum atau peraturan-peraturan huruf dalam tata bahasa Korea. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara penulisan huruf-huruf Korea. Bagi kalian yang belum nonton, silakan kalian kunjungi channel saya dan searching saja, pasti ketemu ya. Dan juga sebelum lanjut ke materinya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan like and subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semoga bermanfaat buat kalian semua, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama, huruf siet, diket, tiet, jiet, dan ciet. Kelima huruf itu apabila terletak di akhir suku kata atau di bawah, maka huruf tersebut akan berbunyi T. Ya, itu secara otomatis. Jadi apabila ada huruf S, huruf D, huruf TH, huruf J atau C, terus huruf CH berada di akhir suku kata ataupun di bawah, itu otomatis akan berbunyi T. Saya contohkan. Contoh nama ya, ini nama Agus. Nah, saya scroll dulu. Nah, tulisan Agus ini jika ditulis ke Korea yang seperti itu, yang dicontoh, S-nya ditaruh di bawah, maka itu akan berbunyi Agut. S-nya menjadi T. Karena huruf S tersebut terletak di akhir suku kata ataupun di bawah, maka otomatis akan berbunyi T. Nah, itu benar apa salah? Ya salah, karena yang diminta itu Agus, bukan Agut. Lalu bagaimana supaya huruf S tersebut kembali bisa dibunyikan S? Maka untuk mengembalikan huruf S yang semula dibaca T agar bisa dibaca S, maka huruf S tersebut harus disuku katakan sendiri atau dipisah dan ditambahkan huruf E. Ya, itu yang di dalam kurung, ditambahkan tanda atau huruf E. Nah, itu jadinya seperti itu, Agus. Jadi S-nya itu dipisah lalu ditambahkan strip di bawah seperti underscore ya. Lalu kenapa lingkarannya hilang? Karena huruf tersebut masuk dalam satu kalimat, maka lingkarannya harus dihilangkan. Oke ya, mudah dipahami kan ya. Itu cara penulisannya dan hukum-hukumnya. Terus yang kedua, hukum huruf real. Nah, huruf real itu apabila terletak di awal suku kata, maka huruf real itu boleh dibaca R ataupun L. Oke, contoh radio. Nah, itu artinya radio ya, sama. Itu kalian boleh membacanya dengan R ataupun dengan L. Misal nih, kalian membacanya dengan radio, itu benar-benar saja. Artinya pun sama, radio, tetap radio, walaupun kalian membaca dengan L, artinya tidak akan berubah, artinya tetap radio. Terus ada nggak yang realnya
berada di awal suku kata tapi dibacanya L. Ada, itu laito, artinya korek. Ya, itu dibacanya L. Terus kalau dibaca R boleh nggak? Ya boleh saja, karena huruf L tersebut berada di awal suku kata. Dibolehkan dengan dibaca R ataupun L tanpa merubah arti. Oke guys, bisa dipahami ya. Itu huruf real. Terus peraturan yang kedua, apabila huruf real tersebut berada di akhir suku kata, maka wajib dibaca L. Ya. Contoh itu ada atel atau adel, artinya anak laki-laki. Nah, real di situ itu kan terletak di akhir suku kata, maka secara otomatis real tersebut harus dibaca L. Paham ya? Cuman seperti itu. Terus apabila huruf real terletak di akhir suku kata dan bertemu dengan huruf vokal ataupun huruf H, maka dibaca R. Nah, ini sudah wajib ya, kalau sudah mempunyai aturan seperti ini ya kita harus membacanya seperti ini. Contoh, itu ada tari, artinya anak perempuan. Nah, huruf real tersebut kan berada di akhir suku kata. Nah, tal itu kan ya, itu berada di suku kata yang paling akhir. Nah, setelah real itu berdiri huruf I. Nah, huruf I itu merupakan huruf vokal. Nah, maka secara otomatis real di situ dibacanya R, bukan L. Bukan tali, tapi tari. Nah, oke, kita lanjut. Apabila huruf real terletak di akhir suku kata dan bertemu dengan huruf real, maka huruf real tersebut dibaca double L. Oke, jadi apabila ada huruf real yang terletak di akhir suku kata dan bertemu huruf real, sama-sama ketemu nih, real ketemu real, maka dibaca double L. Ya, L-nya double, jadi tebal, bacanya tebal. Contoh nih, contoh talyok. Talyok itu artinya kalender. Ya. Bacanya jadi talyok, bukan taryok. Ya, jadi otomatis seperti itu. Apabila ada huruf real bertemu dengan huruf real, maka dibaca L. Tapi bacanya tebal ya, talyok, seperti itu. Artinya kalender. Lalu seperti ini. Untuk mengembalikan huruf real yang semula dibaca L agar dapat kembali dibaca R, maka huruf real tersebut harus disuku katakan sendiri dan diberi tanda E. Seperti tadi ya, seperti contoh di atas. Saya contohkan. Nah, ini nama ya, contoh nama ini. Nah, apabila kalian menulis seperti contoh yang pertama, L-nya huruf realnya ditaruh di bawah tanpa menggunakan tanda bantu E, maka itu akan berbunyi L. Salyanto. Bunyinya seperti itu. Lalu apabila kalian ingin membunyikan real tersebut menjadi R, maka kalian harus menyuku katakan sendiri huruf real tersebut dengan menambahkan tanda E di bawah huruf real. Contohnya itu yang di bawah contoh pertama, Saryanto. Nah, jadi bacanya Saryanto bukan Salyanto. Tapi kalau kalian menulis realnya di bawah tanpa memberikan tanda E di bawah huruf real, maka real tersebut dibaca L. Ya, diingat-ingat.
jangan sampai lupa. Terus yang nomor 3, peraturan huruf eng. Oke. Ini tidak terlalu rumit ya untuk peraturan huruf ini. Apabila huruf eng ini terletak di awal suku kata, maka kita harus menambahkan huruf e di atasnya. Yang ini kebalik ya. Kalau yang lain di bawahnya, kalau ini huruf eng, kita harus menaruhnya di atasnya. Contohnya yang gampang aja. Ngabuburit. Nah, ngabuburit itu kan nulisnya seperti itu tuh, seperti contoh ngabuburit. Nah, jika tidak ditambahkan huruf e di atasnya, maka tidak dapat dibunyikan. Ya, paham ya? Maksudnya tidak bisa dibunyikan ketika dituliskan ke abjad Koreanya. Maksudnya seperti itu. Jadi huruf eng-nya itu tidak berbunyi meskipun ada huruf vokal di belakangnya. Nah, supaya bisa dibunyikan, maka kita harus menambahkan huruf e lalu ditaruh di atas huruf eng. Seperti itu ya guys. Mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Banyak kok contoh-contoh yang lain seperti nama orang itu kan banyak yang pakai eng di depannya itu. Seperti apa? Kayak orang-orang Jawa itu kan banyak. Seperti Ngadiman, Ngafiatun. Nah, itu kan awalnya pakai eng. Nama paling awal kan pakai eng. Nah, itu kita harus menambahkan tanda e di atas huruf eng-nya supaya bisa dibunyikan. Lalu cara bacanya pun bukan mentang-mentang kita pakai terus kita bacanya ngabuburit. Enggak seperti itu. Kita tetap bacanya ngabuburit. Itu hanya untuk membantu supaya huruf eng tersebut bisa dibunyikan eng ya. Tapi bacanya tetap ngabuburit, bukan eng ngabuburit. Seperti itu ya guys, bisa dipahami. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian karena juga udah lumayan. Sorry. Nah, ini pembahasan video ini cukup sekian dulu untuk peraturan huruf-huruf Koreanya. Silakan kalian catat, kalian ingat, kalian baca. Intinya kalau kalian di setiap harinya itu membaca, pasti akan selalu ingat. Karena basic itu modal awal kalian bisa memahami materi bab. Babnya pun ada banyak pembahasan bahasa Korea. Ada yang 50 bab, ada yang 60 bab. Nah, ini merupakan modal awal kalian untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Oke guys, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silakan tulis komentar kalian di bawah. Atau kalian bisa menghubungi nomor yang sudah saya tuliskan di deskripsi. Oke guys, saya mau tidur dulu. Saya belum tidur dari kemarin. Oke guys, bye-bye. Annyeong.